Baik, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bab penyusuan ya, seperti yang disampaikan oleh Abah Tatang ya. Insya Allah malam ini kita adalah bab penyusuan. Dia sudah tidak keluar air susunya itu. Yeah. Sehingga kalau misalnya dia punya anak angkat yang mau disusui sehingga menjadi anak angkatnya, itu bagaimana? Karena sudah tidak langsung keluar susunya, air susunya. Yang kedua, kalau caranya menyusui tidak langsung ini bagaimana, Ustaz? Ya. Secara real saya tidak tahu. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasul ini banyak Bapak kisah-kisah seperti ini. Oke, terutama di kampung, karena persaudaranya begitu kuat ya, ketetangganya kuat ya, begitu anak nangis, ibunya mungkin lagi di sawah atau di pasar atau di mana, tetangganya dengan sukarela memberikan asinya. Maka itu jatuhnya sama Bapak. Kalau ada seorang anak kecil yang baru dilahirkan ya oleh ibunya, kemudian ibunya meninggal sehingga tidak ada yang menyusui, sehingga pada suatu saat si abinya ini disumbang sama bank susu. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Ibu yang menyusui itu misalnya tidak ada, dicari sampai ya sedemikian rupa sehingga digantikan oleh susu domba atau susu onta. Bagaimana halnya? Demikian, terima kasih. Nasabnya itu bagaimana? Yang kedua, kalau misalnya anak yang hasil dari anak bayi tabung itu kemudian ibunya tidak bisa menyusui, artinya tidak keluar air susunya atau meninggal, kemudian disusui kepada orang lain. Nah, itu bagaimana kelanjutannya? Oke. Terima kasih. Kemungkinan kan tidak menghasilkan susu. Nah, sedangkan mungkin ada ibunya bodoh, tapi bapaknya kan mungkin pandai sekali. Nah, itu bagaimana? Kan bisa dianjurkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah yang Allah, mari kita awali silaturahim dan majelis taklim kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT dan yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua, ribuan jutaan bahkan miliaran nikmat yang senantiasa kita terima, dan nikmat yang luar biasa dan nikmat iman dan nikmat Islam. Kan dengan nikmat iman dan Islam itulah akhirnya kita memahami bahwa sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, yakni kita belum persiapkan diri kita, sehingga ini semua karena nikmat iman dan Islam. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat Islam dan iman dan Islam sekaligus kita diberikan kesempatan Allah dihadirkan di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah akan pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita semua di tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bab penyusuan ya, seperti yang disampaikan oleh Abah Tatang ya. Insya Allah malam ini kita adalah bab penyusuan. Di mana dalam bab penyusuan banyak sekali hal yang perlu kita pahami, yakni terkait dengan penyusuan ini menimbulkan hukum ya, baik terhadap yang disusui maupun yang menyusui gitu ya. Nanti kita akan jumpai mereka yang saudara persusuan ini dikisahkan mereka sudah sempat menikah karena tidak tahu kalau mereka saudara sepersusuan ya. Kemudian ada seorang wanita yang datang, demi Allah saya telah turut dalam menyusui kalian berdua, maka Rasulullah putuskan mereka untuk diceraikan gitu ya, dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang kemudian juga nanti jika seorang wanita menyusui anak perempuan gitu ya, anak gitu ya,
maka si ibu jusuan ini boleh menikah dengan suami, orang tua daripada si bayi tersebut, ya. Termasuk kakeknya dan seterusnya. Jadi seperti ahli waris gitu yang naik ke atasnya. Baik. Dasar yang pertama yang perlu kita pahami yakni dalam surat An-Nisa ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul ahi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar ridha'ah. Jadi Allah hurrimat 'alaikum, diharamkan atas kalian. Siapa itu? Ummahatukum, yakni mengawini ibu-ibu kalian. Wa banatukum, dan anakmu yang perempuan. Wa akhawatukum, dan saudara-saudaramu yang perempuan. Wa ammatukum, dan saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Artinya bule itu, tante dari saudara bapak. Wa khalatukum, ya, dan saudara-saudara ibumu yang perempuan. Wa banatul ahi, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar ridha'ah, gitu ya. Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu serta saudara perempuan sepersusuanmu. Ini jadi jelas sekali. Yang pertama yang diharamkan untuk dinikahi, pertama ibu-ibunya, gitu ya, ibu-ibu kita, anak-anak perempuan kita, bule-bule kita dari bapak kita, bule-bule dari ibu kita, gitu ya. Kemudian saudara perempuan, ya, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kita, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara kita, gitu, artinya ponakan kita, ya, baik laki-laki maupun dari perempuan, gitu ya. Karena ini pernah ada bapak satu adat, ya. Jadi kalau itu ponakan dari anak saudara laki-laki nggak boleh, tapi ponakan dari saudara perempuan boleh. Ini tetap nggak boleh. Ya. Jelas sekali bagaimana Al-Quran melarangnya. Kemudian ibu-ibumu yang menyusui kamu serta saudara perempuan sepersusuanmu. Quran surat An-Nisa ayat 20-23. Jadi jelas sekali ini adalah dasar pertama bagaimana Al-Quran melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Baik, kemudian Allah dilanjutkan dengan hadis diriwayatkan Sayyidah Aisyah untuk memastikan seberapa banyak, gitu ya, seberapa banyak seorang bayi atau bayi menyusu pada seorang perempuan, gitu ya, sehingga itu menjadi anak susuan, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW, la tuharrimu al-masyahru wal masadi, ya. Jadi sekali atau dua kali hisapan itu tidak menjadikan bayi haram. La tahrim, tidak mengharamkan buat kalian apa itu al-masadu, yakni sekali hisapan, wal masadani, dan dua kali hisapan. Jadi satu atau dua kali hisapan itu belum menjadikan mereka menjadi mahrum. Kenapa? Itu belum menjadikan rasa hausnya atau rasa laparnya hilang. Jadi disebutkan ini dalam penjelasannya bahwa al-masah, ya, adalah bentuk tunggal dari al-mash, yaitu mengambil sedikit dari sesuatu. Ya, jadi menyusui sedikit itu belum menjadikan sebab menjadi mahram, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa satu kali isapan seorang anak kecil pada payudara seorang perempuan atau dua kali isapan itu tidak menjadikannya sebagai anak susuan. Ya, jelas, ya, di sini ada syarat-syarat tertentu nanti. Baik, kemudian kita lanjutkan. Dari hadis berikutnya, wa anha, yang dari Sayyidah Aisyah, qalat, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzurna man ihwatukum fa inna mardha'ah mimma jahati, muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, ya, wahai Aisyah, lihatlah saudara-saudaramu sepersusuan, sebab penyusuan itu hanyalah karena rasa lapar. Ini dikisahkan, ya, urutnya yang Rasulullah Sayyidah Aisyah sempat dekat dengan seseorang, gitu, ya. Kemudian Rasulullah menampakkan wajah tidak suka, gitu, ya. Jadi disebutkan satu ketika Sayyidah Aisyah berkata bahwa Rasulullah pernah menemuiku dan di sisiku duduk seorang laki-laki. Ya, ternyata hal itu membuat diri beliau keberatan dan aku melihat raut muka beliau marah. Artinya Bapak Ibu, hadis ini sebelum kita bicara masalah susuan, bahwa marah itu boleh. Jadi Rasulullah yang terkenal tidak pernah marah, ya. Semua tahu bahwa bagaimana
Zaid bin Harisah ya, yang beliau sejak kecil menjadi budak kemudian menjadi anak angkat beliau, itu sampai memilih Rasulullah dibandingkan dengan keluarga besarnya, dibandingkan dengan pamannya, ayahnya dan sebagainya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah marah sekaligus, tidak pernah marah. Tetapi di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah pernah marah karena Sayyidah Aisyah melakukan satu kesalahan. Artinya Bapak Ibu, kita boleh marah jika melihat suatu kesalahan, baik itu oleh istri kita, anak kita atau siapapun. Ya, jangan sampai kita marah-marah, tentunya dengan cara-cara yang ahsan ya. Jadi jangan sampai kita nanti membiarkan sesuatu yang dilakukan karena satu kesalahan kita biarkan, kita nggak marah, itu nggak boleh marah. Ya. Baik. Jadi disebutkan bahwa di sini Rasulullah, aku melihat beliau itu raut mukanya marah. Lalu beliau bertanya, wahai Aisyah, siapa orang ini? Ya. Aku pun menjawab, dia adalah saudara sepersusuanku. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, lihatlah saudara-saudaramu sepersusuan, sebab penyusuan itu hanyalah karena rasa lapar. Cuman lagi-lagi hadis ini dikhususkan ya. Jadi seolah-olah Rasulullah karena tidak suka itu ya dengan ada seorang laki-laki yang dekat Rasulullah yang dekat Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah itu mengatakan dia adalah saudara sepersusuan dia. Maka Rasul menyampaikan bahwa saudara sepersusuan itu dia adalah hanya menghilangkan rasa lapar saja. Ya, baik. Disebutkan di hadis ini menunjukkan bahwa tidak dianggap persusuan kecuali yang dapat menghilangkan rasa lapar anak kecil. Ini tadi ya, untuk menguatkan hadis yang pertama tadi, 1 atau 2 isapan itu belum menjadikan saudara persusuan. Yaitu yang menyusu itu adalah anak kecil yang menjadikannya sebagai makanannya. Ya, benar-benar menghilangkan rasa lapar. Hadis ini dijadikan sebagai dalil bahwa menjadikan air susu perempuan yang menyusui sebagai makanan adalah menyebabkan menjadi mahram. Ya, baik berupa minuman, obat oral atau obat yang dimasukkan lewat hidung atau suntikan. Ya, yaitu ketika ia dapat menghilangkan rasa lapar anak kecil itu adalah pendapat jumhur ulama, Bapak Ibu. Sehingga nanti terjawab ya. Jadi hadis berikutnya, Salim itu adalah budak salah seorang sahabat ya. Sejak kecil ikut beliaunya, ikut keluarga sahabat ini. Tapi begitu dewasa, ini dewasa bukan dewasa, berarti mereka udah balik. Itu dimerdekakan. Tetapi karena sejak kecil sudah seperti anaknya gitu ya, maka keluar masuk kamar orang tuanya itu juragannya biasa. Maka Rasulullah berikan satu saran untuk disusui. Bayangkan Bapak Ibu ya. Salim udah besar gitu ya, tapi Rasulullah perintahkan untuk mantan juragannya atau tuannya ini istrinya untuk menyusui. Maka tentunya di sini pasti ada etika yang digunakan yang tidak mungkin disusui secara langsung. Ini ada cerita Pak. Jangan pernah kita berpikir bahwa Rasulullah memerintahkan seorang laki-laki yang besar untuk nyusu pada istri juragannya atau mantan juragannya. Ini tidak mungkin, gitu ya. Baik, coba kita lanjutkan. Nah ini hadis berikutnya 1172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha, yang dari Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, Ja'at Sahlu binta Suhail. Ini ya, jadi Sayyidah Aisyah berkata, datanglah Sahlah bin Suhail. Ya, kemudian faqalat ya, benar Rasulullah mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Saliman Maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina. Ya Rasulullah, sesungguhnya Salim dia adalah mantan budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah. Ya, kemudian katakan dia tinggal bersama kami di rumah kami. Jadi ya Rasulullah, inna Saliman Maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina. Ya, kemudian waqad balagha ma yablughu rijal. Ya. Padahal dia sudah dewasa artinya. Jadi ini lagi-lagi Sahlah binti Suhail ini dia menyampaikan, diriwayatkan Sayyidah Aisyah bahwa Salim ini adalah dulu budaknya ya, maula dari budak ini, kemudian dibebaskan dan dia sudah dewasa. Sedangkan dia biasa tinggal serumah sama Sahlah bin Suhail ini. Coba kita perhatikan. Qala Rasulullah bersabda, Ardihi susuilah dia, tahrumi alaihi, agar ia menjadi mahram denganmu. Ini jelas lagi bagaimana
Padahal si Salim ini udah dewasa. Hadis ini lagi-lagi khusus Bapak Ibu. Ini jadi pengkhususan karena nanti kita akan jumpai bahwa susuan itu di masa mereka menyusui, artinya di usia 0 sampai 2 tahun. Sedangkan Salim ini udah dewasa gitu ya. Dan bisa kita pastikan bahwa ini cara menyusuinya tidak secara langsung, melainkan bagaimana caranya sehingga itu menjadi sesuatu yang dikonsumsi oleh Salim dan Salim menjadi anak susuan dari Sahla bin Suhail tadi. Jelas ya? Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar dia sudah enggak keluar air susunya itu. Yeah. Sehingga kalau misalnya dia punya anak angkat yang mau disusui sehingga menjadi anak angkatnya, itu bagaimana? Karena sudah tidak langsung keluar susunya, air susunya. Yang kedua, kalau caranya menyusui tidak langsung ini bagaimana Ustaz? Ya. Secara real saya tidak tahu. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak ya. Jadi yang pertama, jadi saat Rasulullah memerintahkan untuk Sahla bin Suhail tadi agar si Salim menjadi anak susuannya, menjadi mahramnya, maka tentunya itu bisa dipastikan bahwa Sahla bin Suhail ini memiliki air susu. Itu bisa jadi kenapa memiliki air susu ya, jadi mungkin beliau lagi punya anak kecil gitu ya. Dan Salim ini bisa membantu dia walaupun sudah dimerdekakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, gimana caranya kalau tidak secara langsung gitu ya. Jadi di sebelumnya tadi sudah disampaikan, mungkin sekarang banyak teknologi ya, bagaimana sang ibu ini diperas dulu susunya kemudian diminumkan. Ya, di sini tetap ada kaidah-kaidah yang tetap insya Allah nggak Bapak. Sehingga nanti disampaikan bahwa susu ini yang menjadikan si anak itu adalah anak susuan atau ibunya ibu susuan tidak harus diminumkan secara langsung, mohon maaf, dari tetek ibunya. Bisa jadi dari hidung karena memang dibutuhkan untuk minum obat dan sebagainya. Itu boleh. Ini Bapak, kalau kita perhatikan di desa-desa banyak sebenarnya dulu. Begitu anak nangis gitu ya. Tidak sengaja, kalau zaman Rasulullah kan sengaja ya. Bagaimana Rasulullah itu memang dicarikan ibu susuan. Sehingga ibu susuan Rasulullah itu ada 2. Pertama Halimatus Sa'diyah, yang kedua adalah ibunya istrinya Zaid bin Harisah. Jadi Usama bin Zaid yang melahirkan Usama bin Zaid. Jadi saat itu pada saat ibu susuan Rasulullah yang selain ibu Halimatus Sa'diyah ini suaminya meninggal, Rasulullah sampaikan beliau adalah wanita yang sangat mulia. Barang siapa yang mau menikahi dia maka akan melahirkan pribadi yang mulia. Betul. Akhirnya dinikahi sama Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah pada usianya jauh. Gitu ya. Dan akhirnya melahirkan Usama bin Zaid. Yang besok siapa Usama bin Zaid itu? Dia adalah panglima perang yang ditunjuk Rasulullah di saat usianya baru 16 tahun. Kemudian Rasulullah wafat dan akhirnya dilanjutkan oleh Abu Bakar, dia juga terus menjadi panglima perang. Artinya Bapak Ibu apa? Saat kita ingin mendapatkan satu pribadi yang mulia, maka kita harus perhatikan bibit bobot-bobotnya. Ini penting ternyata. Gitu ya. Jadi bagaimana Rasulullah dengan satu gambaran bahwa sesungguhnya hal itu bisa terjadi. Ngerti Bapak ya? Jadi artinya susu itu nanti batasannya bukan harus lewat mulut dari si bayi itu, melainkan sampai kepada kerongkongan dan terus sampai pembuluh darahnya. Ya, baik. Ya. Kalau nggak disengaja itu bagaimana? Di kampung-kampung itu kadang-kadang orang susu itu nggak sengaja, karena nangis, nggak sepasar, dia langsung nyusui. Nah itu bagaimana? Ini Bapak yang saya maksud ya. Gimana kalau tidak sengaja? Ya, jadi Nonsel ini banyak Bapak kisah-kisah seperti ini. Oke, terutama di kampung, karena persaudaranya begitu kuat ya, ketetangganya kuat ya, begitu anak nangis, ibunya mungkin lagi di sawah atau di pasar atau di mana, tetangganya dengan sukarela memberikan asinya, maka itu jatuhnya sama Bapak. Itu namanya disengaja ya, bukan terlalu adil. Jatuhnya sama. Tapi dengan satu catatan bahwa nanti disebutkan 5 kali susuan, kemudian susunya itu masuk kepada pembuluh darah dia. Artinya benar-benar membuat dia berhenti menangis karena sudah kenyang. Maka menjadi saudara susuan. Makanya ada satu nasihat dari ulama kita. Jadi kalau nyari jodoh untuk anak kita, itu cari yang jauh,
dari kekerabatannya, atau bahkan jangan doleh gopek gitu, tonggo dewek gitu ya. Itu untuk menghindari hal seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa dilacak sepersusuan atau tidak. Jadi insyaallah walaupun itu dilakukan dengan keterpaksaan atau dengan tidak sengaja bahasa seperti itu, maka jatuhnya hukumnya sama. Nggih. Satu lagi. Enggak. Kalau ada seorang anak kecil yang baru dilahirkan ya oleh ibunya, kemudian ibunya meninggal sehingga tidak ada yang menyusui, sehingga pada suatu saat si abinya ini disumbang sama bank susu. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Ini berat ini. Ibu, ini apa tanya nggih? Ini misal ada seorang anak lahir, kemudian ibundanya sedo meninggal gitu ya. Kemudian sang ayah nggak mungkin susu lah gitu ya. Akhirnya ada bank susu ya, sehingga ada sumbang susu untuk diberikan ini. Menurut saya bank susu tidak boleh Bapak. Majelis ulama kita udah mengatakan tidak boleh. Ya, artinya diharamkan ya bank susu karena itu tidak jelas nanti. Ya. Tapi kalaupun misal, mohon maaf ya, kalau misal seorang anak, karena betul lah, karena ibunya begitu melahirkan ibunya meninggal, kemudian bapaknya nggak mungkin bisa produksi susu, kemudian tidak mungkin juga si anak ini hanya disusui oleh seorang wanita saja, satu wanita saja, karena satu sebab ya. Artinya orang tuanya mungkin bapaknya nggak punya duit untuk gaji seorang untuk ngasih susu ke zaman Rasulullah itu ya, sehingga mungkin hari ini disusui oleh si A, besok disusui oleh si B, itu boleh. Tetapi lagi-lagi semua tadi para ibu ini menjadi saudara sepersusuan atau ibu susuan dari si bayi ini. Tapi jelas katanya. Yang nggak boleh itu kalau nggak jelas. Ada bank susu dari siapa? Itu tidak boleh. Itu sesuatu yang zatnya itu halal tapi menjadi haram karena sebab cara mendapatkannya yang tidak jelas. Ngerti ya? Baik. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya ya. Ya. Hadis yang ke-1173. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha, ini juga dari Sayyidah Aisyah. Jadi hampir semua dari Sayyidah Aisyah. Apa yang dikatakan an aflaha ya, bahwa satu ketika saudara Aflah ya, ketika Aflah ya. Siapa Aflah ini? Akha Abi Qais. Dia adalah saudara Abi Qais gitu ya. Jaa yasta'dinu 'alaiha ba'dal hijab. Dia datang untuk meminta izin ya untuk bertemu denganku gitu, setelah perintah hijab. Ya, jadi ini Aflah ini seorang laki-laki, dia saudaranya Abu Qais ya. Abu Qais ini saudara persusuan oleh Sayyidah Aisyah gitu ya. Kemudian si Aflah ini minta izin untuk ketemu Rasulullah pada saat ada perintah hijab sudah. Artinya laki perempuan nggak boleh berduaan misalnya ya. Kemudian qalat ya, maka Sayyidah berkata, fa'abaitu an adzana lahu. Aku tidak mengizinkan kamu untuk menjumpaiku. Ya, kemudian falamma jaa, kemudian datang Rasulullah SAW ya Rasulullah SAW. Ahbatuhu billadzi sana'tu. Ya. Kemudian ketika datang Rasulullah, aku beritahukan apa yang telah aku lakukan. Ya, ini aku menolak si Aflah ini untuk bertemu denganku setelah perintah hijab. Kemudian ternyata apa perintah Rasulullah? Fa'amaroni, maka Rasulullah memerintahkan padaku an adzana lahu alayya, untuk mengizinkan dia berjumpa denganku. Kenapa? Wa qala innahu ammuki. Ya, karena sebenarnya dia adalah pamanmu sepersusuan. Gitu ya. Jadi ini dikisahkan ternyata Abu Qais inilah yang istrinya yang menyusui siapa? Sayyidah Aisyah. Karena menyusui Sayyidah Aisyah, maka tentunya ini menjadi paman saudara-saudaranya Abu Qais. Itu menjadi pamannya Sayyidah Aisyah, maka Aflah pun juga menjadi paman saudara Ibunda Aisyah ini ya. Baik, penjelasan hadis ini adalah dalil tentang tetapnya hukum penyusuan terhadap suami dari wanita yang menyusui dan kerabat-kerabatnya. Ya, jadi misal seorang wanita menyusui bayi, maka otomatis suami daripada sang istri yang ibu yang menyusui tadi menjadi bapak susuan. Maka saudara dari ibu yang menyusui ini, bukan saudara ini ya, ibu menyusui ini menjadi paman sepersusuan.
Ini. Tetapi bedanya nanti Bapak Ibu, ibu yang menyusui ini katalah ibu A punya suami B gitu ya. Ibu A menyusui wanita seorang anak gitu ya, dan anak ini punya bapak C misalnya. Satu ketika ternyata suaminya si B ini meninggal, sehingga A adalah ibu susuan daripada si A, itu boleh menikah dengan ayahnya si bayi tadi, berarti si C, itu boleh. Artinya jelas ya. Artinya itu berlaku untuk atasnya, berarti menikah dengan bapaknya si anak ini boleh, berarti sama kakeknya juga boleh gitu ya, dan seterusnya ke atas. Oke, oke. Jadi ibu yang menyusui itu misalnya tidak ada, dicari sampai ya sedemikian rupa sehingga digantikan oleh susu domba atau susu onta. Bagaimana halnya? Demikian, terima kasih. Ya Bapak, jadi ini katalah nggak ada ibu yang bisa menyusui dia ya. Kemudian diganti dengan susu unta, susu kambing, susu sapi atau susu formula, maka tidak otomatis unta menjadi ibu susuan gitu ya. Jadi artinya tetap dia ya cuma ibunya tetap itu, dia tidak ada susuan ya. Jadi bukan berarti unta, sapi, kambing ataupun formula bukan menjadi susu urusannya. Itu memang dalam teknologi sekarang menjadi alternatif ya, alternatif menghindari susuan tadi. Tapi apapun alasannya Bapak Ibu, ibu susuan secara langsung itu jauh lebih bagus. Tetapi ada peringatan Rasulullah. Jadi kalaupun nanti jangan punya putra atau punya cucu, ya karena satu sebab ya, entah ibunya nggak bisa mengeluarkan ASI atau ibunya sibuk dan sebagainya, jangan pernah menyusukan kepada wanita yang kita tahu bagaimana intelijensinya. Karena 40% air susu itu mempengaruhi kecerdasan si bayi. Makanya dari riset kalau ibunya cerdas sering kanan aja dia gitu ya. Kalau bapaknya belum tentu. Walau bapaknya juga pengaruhnya juga besar gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi jelas sekali di sini. Siapakah tadi ya, bahwa dalil tadi hadis tadi yang baru kita baca itu tetapnya hukum penyusuan terhadap suami dari wanita yang menyusui dan kerabat-kerabatnya seperti wanita yang menyusui itu sendiri, itu hukumnya seperti. Hal ini dikarenakan sebab adanya air susu itu adalah air dari pihak laki-laki dan perempuan secara bersamaan, gitu ya. Maka wajiblah bersusuan itu bersumber dari keduanya. Karena itu Ibnu Abbas berkata pembuahan itu adalah satu, ya, ini adalah pendapat jumhur ulama. Artinya Bapak Ibu, ini semakin menguatkan bahwa seorang laki dan perempuan begitu menikah itu ada darah yang mengalir, ya, dengan hubungan suami istri itu menjadikan sebab di situ ada menjadi satu kesatuan, ya. Jadi tidak salah kalau orang Jawa mengatakan garwo, ya, si garinyawa kan gitu. Kalau dalam Al-Quran bahasanya adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, al-takafur. Jadi baik, kita lihatkan. Yang berikutnya yakni terkait dengan berapa kali susuan ya. Cuman ini masih banyak pendapat ya. Cuman disebutkan adalah sampai dengan darah susu masuk ke darahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha, yang dari Sayyidah Aisyah, qalat, beliau berkata, kana fima unzila fil Quran, ya. Dahulu di antara hukum yang diturunkan dari Al-Quran, ya, adalah asru radha'atin ma'lumatin yuharrimna, ya. Adalah bahwa 10 penyusuan yang maklum dapat menjadikan mahram, 10. Ya, 10 kali penyusuan. Ya, kemudian tumma nusihna, kemudian di masuk gitu ya, atau dihapus gitu ya. Tumma nusihna bi khamsin ma'lumatin, kemudian menjadi 5 kali susuan. Fatuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fima yaqra'u minal Qur'an, rawahu Muslim. Jadi kemudian lalu Rasulullah wafat sedangkan ayat ini masih dibaca sebagai ayat Al-Qur'an, belum ada penjelasan gitu ya. Tapi lagi-lagi di sini hanya para ulama sepakat ya dengan 5 kali susuan itu sudah cukup menjadikan dia adalah anak susuan sang ibu. Baik, berikutnya ini seringkali terjadi kasusnya. Jadi bagaimana Rasulullah dengan
Sayyidah Hamzah itu adalah saudara sepersusuan. Ya, Rasulullah dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, ya paman beliau adalah saudara sepersusuan. Usianya, lahirnya selisih cuma satu hari. Satu ketika atas perintah ini ya, itu putranya Hamzah ini mau dinikahkan dengan Rasulullah atas permintaan jamaah istilahnya umat gitu ya. Maka Rasulullah menolaknya. Kenapa? Karena ayah dia adalah saudara sepersusuanku, maka dia adalah keponakan gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau berdua, Allah dan Abbas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridu ala ibnati Hamzah. Ya. Beliau dikehendaki ya. Oleh siapa? Oleh masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu yang harus kita pahami, Rasulullah menikah itu tidak ada satupun yang keinginan beliau pribadi. Itu pasti perintah Allah. Kalaupun ada keinginan masyarakat seperti itu, maka itu mesti akan dikembalikan, ada hukum-hukum ini seperti ini ya. Menjadi sebab turunnya sebuah hukum, gitu ya. Jadi uritu ala ibnati Hamzah. Jadi dikehendaki oleh masyarakat menikahi putri Hamzah. Faqala, kemudian beliau bersabda, innaha, sesungguhnya dia la tahillu li, tidak halal untukku. Kenapa? Innaha ibnatu akhi mirradha'ah. Ya, dia adalah putri dari saudara sepersusuanku. Karena dia adalah putri dari saudara sepersusuanku. Ini jelas nggih? Kemudian disebutkan lagi wa yahrumu mirradha'ah ma yahrumu min nasabi. Ya, karena maka dia karena adalah sebagai nasab seseorang menjadi mahramnya. Ya, jadi putri daripada saudara sepersusuan itu menjadi putri kita atau yang bersusuan dengan kita. Jadi jelas nggih? Hukum-hukum persusuan itu adalah ini muncul ya. Jadi hukum-hukum karena saudara sepersusuan tadi, yang pertama haram saling menikah. Ya, namun boleh melihat, menyendiri dan pergi bersama. Ini boleh ya. Al-Muwafiq berkata, pengharaman terhadap ibu dan saudara sepersusuannya itu telah tetap dengan dasar nas Al-Quran. Ya, sama lagi ya. Pengharaman terhadap ibu dan saudara sepersusuan itu telah tetap dengan dasar nas Al-Quran. Artinya tidak boleh nikah sama ibu sepersusuan maupun saudara sepersusuan. Itu jelas ya. Baik. Sehingga disebutkan jika saudara perempuan itu diharamkan, maka anak perempuan adalah lebih utama untuk diharamkan. Adapun macam-macam mahram yang lain telah ditetapkan berdasarkan sunnah. Ini jelas nggak maksud Bu nih? Jadi sini kalau misal saudara perempuan aja diharapkan ababi, anak perempuan itu diharamkan, gitu ya. Baik, kemudian ini salankan lagi. Kemudian dia berkata di dalam kitab Muhtasar ya, kapan saja seorang perempuan itu menyusui satu anak kecil, maka anak itu menjadi anaknya dalam hal pernikahan. Melihat, menjadi dan hukum-hukum mahram serta menjadi anak orang yang susunya dinisbatkan kepadanya, baik dengan jalur kehamilan atau persetubuhan. Ini jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Ini dari Ummu Salamah, istri Rasulullah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuharrimu mirradha'ah. Ya, jadi tidak menjadikan mahram karena penyusuan, illa kecuali ma fatafal an'am, yang bisa membelah atau mengalir di ususnya. Ya, wa kana qablal fitam, dan hal ini menjadi sebelum anak yang disampih. Artinya Bapak Ibu, hari ini berikan satu penguatan, syarat untuk menjadi anak susuan satu, ya, itu sudah bisa membelah usus, jadi sudah masuk pada pencernaan. 2, di usia 0 sampai dengan 2 tahun. Ya, ini dalil secara umum ya. Kalau tadi yang terkait dengan salim itu dalil khusus, tidak bisa dibelokkan secara umum gitu ya. Jadi misal ini ada seorang anak tetangga gitu ya. Ini misal ya, untuk mengambil hukumnya salim tadi, kenapa tidak boleh? Anak tetangga itu sudah akrab dengan kita, dengan satu keluarga. Ini anak tetangga. Saking akrabnya, dia ingin menjadikan jadi mahramnya, dan dia udah dewasa.
Maka sang ayah bilang gini, sang suami, udah kamu susui dia biar jadi anak kita. Tidak boleh gitu. Karena tadi suku sesar. Tetapi kalau tetangga ini usianya masih 0 sampai 2 tahun, ya oke, itu boleh. Sampai sebatas usia persusuan. Persusuan terus. Nggih. Tapi kalau Ustaz. Nggih. Sama halnya dengan ini bayi tabung. Nggih. Kembali seperti yang Nggih. kalau ditunjukkan itu dirahasiakan, artinya tidak tahu spermanya si A atau si B ya dirahasiakan. Sehingga pada saat ditanam pada ibu yang punya anak nanti nasabnya itu bagaimana? Yang kedua, kalau misalnya anak yang hasil dari anak bayi tabung itu kemudian ibunya tidak bisa menyusui, artinya apa? Tidak keluar air susunya atau meninggal, kemudian disusui kepada orang lain. Nah, itu bagaimana kelanjutannya? Oke. Makasih. Sama-sama. Baik Ibu, ini Abah Najib tanya nggih. Ya, ini jika dalam bayi tabung itu, ini sel telurnya jelas punya ibu itu, tapi spermanya nggak jelas, haram, sama dengan zina. Ya, jadi bayi tabung itu sebenarnya sama dengan suami istri yang dia tidak mampu dengan normal, maka dibantu dengan bayi tabung. Maka itu adalah suami dan istri. Artinya apa? Berarti sel sperma suami dan sel telur istri. Itu harus jelas, ya. Harus benar-benar dipastikan itu. Tetapi kalau misalnya sel telurnya istri, kemudian spermanya laki-laki lain, itu zina, tidak boleh, haram. Deh, sudah selesai, ya. Oh, ternyata apa? Terjadi misalnya. Itu zaman jahiliyah banyak loh kayak gitu. Dan sekarang udah muncul kejadian seperti itu. Ya, nyata misal terjadi, ya, atau dari misal terjadi, sehingga sampai lahirlah anak itu. Artinya dia dibesarkan di rahim perempuan tadi bulan, kemudian sang ibu tidak bisa menyusui, masa gitu ya. Ya berarti lagi-lagi Bapak Ibu, hukumnya sama dengan pada saat ada satu perzinahan, ya. Kemudian si wanita ini hamil 2 zina, lagi-lagi nasabnya ikut ibunya satu. Yang kedua, anak ini tetap suci. Tidak boleh kita katakan anak haram atau anak zina dan sebagainya. Dia adalah anak suci. Kenapa? Ada 2 dasar. Yang pertama, bagaimana Allah tegaskan pada kita semua bahwa saat mereka berusia 3 kali 40 hari, berarti 4 bulan, wa nafakha firroh, dan roh itu suci. Ya. Kenapa roh suci? Karena roh ini sebelum ditiupkan pada setiap kita. Jadi roh itu Bapak Ibu di dalam satu ayat Al-Quran disebutkan bahwa roh ini ditiupkan kepada kita semua itu sama, ya, mulai Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir nanti, gitu ya. Mulai monyaknya Fir'aun sampai Nabi Sulaiman, itu ditanya di tempat yang sama. Ya, roh ini dikumpulkan Allah, kemudian ditanya dengan alastu birabbikum, benarkah aku Rabbmu? Dan kita semua para roh itu menjawab, qalu menjawab bala, betul, syahid. Nah, kami semua menjadi saksi. Artinya saat itu secara rububiyah, ya, itu sudah mengakui bahwa Rasulullah Allah sebagai Rabbnya para ruh kita yang ditiupkan pada setiap manusia, termasuk ruh yang dimasukkan pada Fir'aun dan sebagainya. Itu satu, bahwa menunjukkan bahwa setiap bayi yang lahir adalah suci karena ada roh. Diperkuat lagi dengan Rasulullah memberikan satu penegasan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang lahir adalah fitrah, adalah suci, siapapun bagaimanapun bentuknya. Okay? Ini yang harus kita kuatkan. Jadi kita jangan pernah menjustifikasi soal bayi yang lahir karena hubungan yang tidak sehat kayak itu, kemudian kita mengatakan dia anak haram, tidak boleh. Okay. Sehingga kasusnya sama dengan yang tadi terjadi dengan misalnya itu tadi benar-benar terjadi seorang wanita suaminya mandul, nggak bisa dan sebagainya, tapi dia nggak mau menceraikan istrinya, terus minta, ya, dia beli sperma dari seorang laki yang dia mau, ya. Mungkin pernah saya ceritakan ini, pernah kejadian kayak gitu, ya. Akhirnya betul dia bisa ambil. Maka satu anak ini adalah anak yang, mohon maaf, anak perzinaan. Nasabnya kepada ibunya, bukan pada bapak ini, ya, bapak maupun bapak yang ngasih sperma maupun bapak suaminya. Ya. Dan anak ini suci. Jadi, kalaupun nanti dia ternyata disusui oleh wanita lain, ya, karena satu sebab, ya,
maka wanita lain jadi wanita susuan dia. Oke, nah apa ya? Baik, saya pikir jelas. Dua hadis terakhir ya. Hadis yang 1179. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisahnya ada seorang wanita dan perempuan. Kemudian dia sudah menikah. Datanglah seorang wanita yang dia bersumpah demi Allah bahwa si A dan si B yang menikah ini itu dulu saya susui bersama. Artinya menjadi anak susuan dia. Maka begitu Rasulullah tahu, maka diceraikan oleh Rasulullah. Ya, baik. Nanti betul pertanyaan, kalau tahunya belakangan gimana? Udah kadung punya anak misalnya. Ini banyak sekali kisah-kisah. Oke, tapi ini yang perlu kita kuatkan dulu hujahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah ibn Haris, dari Uqbah bin Haris, ya. Annahu tazawwaja Umma Yahya binta Abi Ihab, ya. Bahwa ia telah menikah, ya. Jadi Uqbah bin Haris ini ia telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Ihab. Ya, fajaat imratun, kemudian datang seorang wanita. Faqalat, kemudian dia berkata, qad, sungguh, ardha'tukuma, aku telah menyusui mereka berdua. Ya, jadi wanita ini mengatakan, demi sungguh aku telah menyusui mereka berdua. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau datang kepada Rasulullah dan menanya kepada Rasulullah. Faqala, Rasulullah bersabda, kaifa wa qad qila. Jadi jawab Rasulullah, kaifa, bagaimana lagi? Wa qad qila, ini sudah terjadi. Ya, jadi bagaimana lagi, gitu ya? Ya, kemudian fa faraqaha Uqbah. Ya, lalu Uqbah menceraikannya. Wa nakahat zaujan ghairaha, kemudian wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Ya, jadi jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau makanya penting kalau jenengan atau saudara yang dulu pernah menyusui anak itu diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Ya, saya dapat banyak kisah. Ustaz, saya dulu ibu saya guru gitu ya, udah nggak sempat ini, saya disusukan dengan tetangga. Cuma saya nggak tahu ibu susuan saya sekarang di mana gitu ya. Jangan-jangan dia punya anak gitu dan sebagainya. Ya udah, kalau pastikan aja istri antum enggak kenal sama ibu, itu selesai. Itu aja gitu. Sebenarnya simpel saudara. Baik. Jelas Bapak nggih. Jadi terakhir ini hadis yang lagi-lagi menguatkan tadi bahwa mencari istri yang cerdas itu penting gitu ya, atau mencarikan ibu susuan yang cerdas itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ziyad As-Sahmi, dari Ziyad As-Sahmi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, naha, melarang ya. Jadi melarang Rasulullah SAW, apa yang dilarang Rasulullah, antus tarudha'a al-hamqa, yakni Rasulullah melarang menyusukan bayi kepada perempuan-perempuan bodoh. Ya, ini dikuatkan. Kenapa? Karena di penjelasannya insya Allah disebutkan bahwa 40% itu pengaruhnya kepada si anak tadi. Ya, kalaupun mau menyusukan, katakanlah nun sewu, saat kita punya istri atau punya anak menantu misalnya yang mungkin tidak begitu ini ya, jenius misalnya, kemudian kita punya tetangga yang itu istrinya ini jenius ya, karena satu sebab itu boleh mohon pada beliaunya untuk menyusui ya, karena kita berharap ada keturunan kecerdasannya bisa merasuk pada putra atau si bayi ini. Kan ya, baik. Oke, penyusuan itu kan, susu itu kan terjadi karena pembuahan. Karena tidak ada pembuahan, kan kemungkinan kan tidak menghasilkan susu. Nah, sedangkan mungkin ada ibunya bodoh, tapi bapaknya kan mungkin pandai sekali. Nah, itu bagaimana? Kan bisa dianjurkan juga. Betul Bapak. Jadi leres Bapak. Jadi ini ya. Jadi bagaimana Rasul bersabda. Tetapi nanti faktanya, kalaupun udah jodoh seperti itu, oke, kita siapapun anak kita tetap harus menghantarkan dia pada yang terbaik. Ya. Artinya, misal saya mungkin ini karena dunia pendidikan ya. Saya jumpai anak-anak begitu di tes IQ. Ini ada hasilnya 130, 125 itu kan berarti cerdas atau jenius ya. Ada juga yang mereka di bawah 100, berarti di bawah rata-rata 95 ya atau 90 bahkan itu. Pada ending ini kehidupan mereka ini ternyata jauh lebih sukses gitu ya. Bahkan saya jumpai teman ada kelas SMA dulu, murid ngaji gitu ya.
Di SMA mereka sama anak-anak yang SMA ini, yang IQ-nya di atas 125, 130, ya memang jago saat SMA. Satunya cuma 105 lah itu ya, ini SMA ini. Ya biasa-biasa di SMA. Tapi begitu kuliah di ITS, ini yang 105 itu melejit Bapak. Luar biasa. Artinya itu masih bisa berubah Bapak ya, bisa berubah. Artinya kita berkeyakinan dan Allah pasti akan berikan yang terbaik buat putra-putri kita. Baik, mengatakan ya, semoga Allah berikan yang menentukan bahwa air susu itu mempengaruhi 40% dari kecerdasan anak. Ya. Itu berdasarkan hadis atau berdasarkan penelitian? Penelitian Bro. Jadi Bapak Ibu, setiap apa yang disampaikan Rasulullah, baik itu hal yang buruk maupun yang baik, itu pasti begitu diriset akan terbukti. Ya begitu Rasulullah melarang untuk menikah dengan menyusukan pada perempuan yang tidak cerdas gitu ya, maka tentunya pasti ada sesuatu. Dan itu betul begitu diriset itu pengaruhnya 40%. Mengatakan ya, semoga Allah berikan kekuatan kita dan insyaallah kita berbarokah. Ya. Baik mengatakan. Oh ya. Saya pikir. Apakah anak susu sunat bisa menjadi wali? Oh iya, moga Pak. Gimana? Anak susu sunat, saudara susu sunat bisa menjadi wali nikah? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, tidak bisa kan ya. Jadi karena beda ya. Baik, mengatakan Bapak Ibu yang bisa kita pelajari pada hari dan insyaallah Rabu depan kita akan jumpa dan kita akan masuk pada satu bab khusus yakni bab kitab puasa gitu ya. Mengatakan semoga Allah berikan kekuatan kita sehingga kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.